Alhamdulillah baik Ustaz. Mumtaz, Masya Allah. Sudah ada Kak Fatih, Kak Diaz, kemudian Kak Afiza, Kak Kanita, Kak Razka, Ryan, dan Faza. Sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan adik-adik salih dan salihat, namanya menggunakan nama kalian. Jadi nama Zoom-nya gunakan nama kalian, jangan nama ayah atau nama bunda ya. Nanti saya bingung nih, malah manggil ayah kalian nanti atau bunda kalian. Pakai nama, silahkan akun Zoom-nya di rename pakai nama kalian masing-masing. Boleh pakai nama panggilan atau pakai nama lengkap juga boleh. Entas. Oke. Gimana Kak Fatih, sudah oke? Oh, pakai earphone dulu. Baik, kita mulai ya, insya Allah sambil menunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillah adik-adik salih dan salihat, di sore hari ini kita bisa berkumpul dan berjumpa lagi melalui Zoom. Ya, kita ngaji lagi di kelas Islamic Studies. Ya, sebuah tempat belajar baru. Nah, Dias, suara Ustadz jelas ya? Saya izin nggak pakai kamera ya. Boleh ya. Soalnya Ya, boleh Kak Dias. nggak bagus. Oke, ya. Satu lagi. Alhamdulillah hari ini atau sore hari ini kita bisa berjumpa lagi lewat Zoom ya di kelas Islamic Study, tempat belajar kalian yang baru ya, insya Allah bertemu dengan teman-teman yang baru, kemudian belajar dengan guru yang baru satu. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah kenalan nih satu sama lain, sudah kenalan semuanya menyebutkan namanya, kemudian nama panggilannya, tempat tinggalnya ya. Kemudian apalagi kemarin? Menyebutkan apa lagi? Hal yang disukai dan yang tidak disukai, gitu kan? Nah, itu untuk kita Umur berapa, kelas berapa? Oh iya, kelas berapa? Iya, bagus, kelas berapa? Supaya kita saling mengenal. Supaya kita saling mengenal satu sama lain. Kemudian kalau sudah saling mengenal, kita akan sayang satu sama lain. Kalau sudah sama-sama sayang, nanti akan tercipta ukhuwah Islamiyah yang baik. Tayyib. Begitu kira-kira. Nah, hari ini pastikan kalian tidak keliru masuk kelasnya ya. Kak Fikri dan Kak Fadli di kelas besar atau di kelas kecil? Ya, jangan keliru masuk di kelas. Jangan keliru masuk kelasnya. 4:30 sampai 4:30 itu kelas kecil insya Allah. Nanti kelas besarnya mulai jam 4:30.
ya, 5:30 sampai setengah 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Tapi kalau hendak mengambil faidah atau mencari ilmu juga tidak apa-apa, masuk di kelas yang lain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz akan mulai ya. Jadi hari ini adik-adik salih dan salihat, kita akan sama-sama belajar berkenaan dengan adab. Kak Fatih, hari ini kita belajar apa? Adab. Ya. Kak Fatih Gunadarma. Tahu adab itu apa? Apa? Adab itu apa? Siapa yang tahu adab itu apa? Adab. A-D-A-B. Adab. Gak tahu. Gak tahu. Kak Azizi Al-Arif. Apa itu adab? Ya, nggak apa-apa, jawab aja. Kita belajar. Tidak perlu Sopan. takut kalau salah. Apa, Kak Azizi? Sopan. Sopan, bagus, mumtaz. Ya, sopan. Itu juga termasuk adab, Masya Allah. Ya. Ada lagi yang mau jawab apa itu adab? Adab. Ikhlas. Ikhlas. Apa Kak Ode? Namanya Kak Ode ini. Aisyah, Kak. Aisyah. Oh, namanya Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Aisyah apa? Ikhlas, ya. Ya. Ya, mumtaz. Ikhlas yang bagus. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Oke. Nah, adab adalah, ini Ustaz jawab. Adab itu sama dengan akhlak. Jadi adab yang baik adalah akhlak yang baik. Apa itu adab? Apa itu akhlak? Yaitu sikap terbaik kita. Misalnya ketika kita berjumpa dengan orang yang lebih tua, bagaimana akhlak kita? Bagaimana adab kita? Nah, itu yang disebut sebagai adab. Bagaimana sikap kita menghormati orang yang lebih tua? Nah, itu disebut sebagai adab. Oke. Jadi pelajaran adab ini adalah pelajaran yang sangat penting sekali. Pelajaran yang sangat penting sekali. Adik-adik salih dan solihat harus mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu adab. Bagaimana kita kalau bertemu orang yang lebih tua, bagaimana adab ketika berjaga, bagaimana adab ketika belajar, bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab kepada sesama teman, bagaimana adab kepada tetangga, gitu ya. Bagaimana adab kita ketika kita berada dalam masjid, bagaimana ketika kita berada di rumah orang atau di rumah saudara kita. Nah, bagaimana sikap kita? Itulah namanya pelajaran adab atau pelajaran akhlak. Termasuk ketika kita belajar itu juga harus memiliki adabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita belajar juga harus beradab. Anak salih dan salihat akan selalu beradab dimanapun dia berada. Ketika di sekolah, ketika di rumah, ketika belajar, ketika apalagi ketika main, itu ada adab-adabnya masing-masing. Semuanya ada adab-adabnya masing-masing. Tayyib. Adik-adik salih dan salihat, insya Allah Ustadz akan tampilkan ini. Nah, adab di kelas, ya, adab di kelihatan nggak tulisannya atau terlalu kecil?
Tulisannya terlalu kecil atau sudah cukup? Terlalu kecil. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya, tapi terlalu kecil ya. Kelihatan. Terlalu kecil, Ustaz. Iya. Nanti sambil Ustaz bacain ya. Terlalu kecil. Sambil Ustaz. Terlalu kecil. Iya. Ustaz bingung nih gimana ngezoomnya nih. Nanti Ustaz bacain aja biar sambil Ustaz terangin satu persatu. Oke? Ini adalah tata tertib ya, atau adab bagi adik-adik salih dan salihat ketika semuanya berada di kelas. Di kelas ini maksudnya, di kelas belajar kita ini. Di Zoom kita ini. Apa saja yang harus diperhatikan? Nanti Ustadz akan baca satu persatu dan Ustadz terangkan kepada kalian semuanya. Siap ya? Oke. Yang pertama tuh ada tulisan paling atas, Bismillahirrahmanirrahim. Ini namanya bacaan basmalah. Bacaan basmalah. Adik-adik salih dan salihat, sebelum kita melakukan segala sesuatu, sangat bagus, sangat dianjurkan untuk kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillah. Baca bismillah. Mau apa lagi? Mau keluar rumah baca bismillah. Mau tidur bismillah juga. Mau berangkat sekolah bismillah. Mau berangkat main bismillah. Mau apa aja, pokoknya segala kebaikan kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semua kebaikan, semua aktivitas kita yang baik-baik, bagus kalau kita mulai dengan membaca basmalah, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mumtaz. Kemudian yang kedua, nah ini adab di kelas kita. Tepat waktu dalam mengikuti setiap kelas. Izin ke kamar mandi sebentar ya. Boleh, ya. Yang kedua, tepat waktu dalam mengikuti setiap kelas. Kita ini kelas kecil itu mengajinya mulai jam berapa tadi? 15.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi teman-teman kita yang di Kalimantan misalnya, atau yang di Sumatera, atau yang di luar negeri, itu bisa menyesuaikan waktunya dengan waktu kota Jakarta, yaitu kita mulai mengajinya pada pukul 15.30. Ya, habis sholat asar, kita kemudian siap-siap untuk masuk ke Zoom dan mulai mengaji. Tepat waktu, ya, tidak terlambat. Kalau terlambat nanti jadi misalnya Ustadz sudah menerangkan banyak hal, ya. Misalnya Ustadz sudah menerangkan banyak hal, tapi kalian baru masuk, misalnya. Kak Fatih Gunadarma, Ustadz mute dulu ya. Nanti kalau mau bertanya atau menjawab pertanyaan Ustadz baru nanti Ustadz unmute. Oke? Jadi semuanya Ustadz mute dulu. Semuanya silakan mic-nya di mute. Oke, mumtaz. Ustadz lanjutkan. Tepat waktu dalam mengikuti setiap kelas. Ingat, kelas kita mulainya jam 3:30 sore. Jadi sebelum jam 3:30 sore, kalian sudah mandi, sudah ganteng, sudah cantik, sudah siap untuk mengikuti pelajaran di kelas. Itu ya. Kemudian yang ketiga, nama akun Zoom adalah nama santri. Nama akun Zoom adalah nama santri. Biasanya nama akun Zoom-nya kalian tuh nama ayah atau nama bunda. Kalian kalau mau ngaji diganti dulu namanya, di-rename, diganti namanya. Diganti Kak Fatih Gunadarma Ali, Kak Azizi Al-Arif, Masya Allah. Ya, diganti dengan Kak Naila, ya.
Kak Aisyah, dan juga Kak Aisyah juga. Kak Aisyah ada 2 hari ini, Masya Allah. Begitu. Yang berikutnya, adik-adik salih dan salihat, tidak memotong pembicaraan ustadz atau ustadzah. Tidak memotong pembicaraan ustadz. Jadi kalau ustadz sedang berbicara, ustadz sedang menerangkan pelajaran, kalian kalau mau izin atau mau berbicara atau mau bertanya, tinggal raise hand saja. Tinggal raise hand, tinggal angkat tangan, boleh tangannya sendiri atau pakai raise hand di fitur Zoom-nya. Itu bisa ya. Nanti Ustadz segera akan tanya, oh ini kenapa ada raise hand? Apakah ada izin mau ke belakang atau mau bertanya atau lainnya. Oke, jadi tidak langsung ngomong, Ustadz aku mau ke belakang misalnya, Ustadz aku mau nanya ini mau itu. Nanti Ustadz jadi bingung, Ustadz kan lagi ngomong nih, Ustadz lagi menerangkan pelajaran, tiba-tiba kalau ada yang bilang Ustadz ini, Ustadz nanti jadi bingung. Kemudian Ustadz bingung, tadi Ustadz ngomong apa ya terakhir ya gitu kan. Nah supaya Ustadz tidak bingung, salah satu adab yang baik adalah kalian kalau mau minta izin atau bertanya, angkat tangannya, pakai raise hand. Oke, mumtaz. Kemudian tidak juga memotong pembicaraan teman-teman yang lain atau santri yang lain. Jadi misalnya Ustadz sedang bertanya kepada Kak Azizi misalnya. Kak Azizi tolong jawab pertanyaan Ustadz. Nah, Kak Azizi lagi jawab. Oke, baik Ustadz, begini jawabannya. Bla 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 bla. Nah, ketika dalam menjawab itu ada teman lain yang ikut ngomong atau ikut bicara, enggak ya, supaya tertib Zoom-nya, supaya suaranya tidak terganggu, jadi yang ngomong satu-satu. Nanti Ustadz berikan kesempatan bagi masing-masing kalian yang pengen ngomong, itu silahkan raise hand, jadi tidak ngomongnya bareng-bareng. Kalau ngomongnya bareng-bareng nanti malah tidak terdengar dengan baik. Itu ya. Nah, kemudian adab berikutnya adalah adik-adik salih dan salihat, ketika kelas berlangsung semua mic di mute atau dibisukan. Ya. Jadi supaya suara Ustadz terdengar dengan baik, terdengar dengan jelas. Teman-teman adik-adik salih dan salihat lainnya mic-nya di mute. Ya, mic-nya di mute kecuali nanti yang Ustadz tunjuk atau yang Ustadz minta untuk menjawab, baru mic-nya dinyalakan. Gitu ya. Mumtaz. Oke, berikutnya jika hendak meminta izin dipersilahkan menuliskannya di kolom chat kepada Ustadz atau Ustadzah. Kalau kalian mau izin bisa angkat tangan, raise hand, atau langsung nulis di chat, misalnya Ustadz aku izin ke belakang, Ustadz aku izin mau ambil minum sebentar ya, Ustadz aku izin mau dipanggil mamah misalnya, boleh silahkan ya, asalkan izin dengan baik. Kemudian adab di kelas berikutnya, adik-adik salih dan salihat, senantiasa atau selalu menyalakan video selama pelajaran berlangsung. Jadi on cam, ya kameranya dinyalain. Ini udah bagus nih. Ada Kak Fatih, Kak Azizi, Masya Allah semuanya sudah menyalakan videonya. Mumtaz, ya. Jadi kalau semuanya mematikan videonya, Ustadz jadi sedih dong. Ustadz jadi kayak sendirian ini di Zoom kalau semuanya mematikan video. Tapi kalau dinyalakan seperti ini, Ustadz jadi senang karena yang lain juga menyimak dengan baik. Itu ya. Berikutnya adik-adik salih dan salihat, termasuk adab di kelas adalah mengenakan pakaian yang terbaik yang menutup aurat ya saat menuntut ilmu. Jadi usahakan pakai peci ya, yang laki-laki pakai peci, kemudian yang perempuan pakai jilbab menutup auratnya, atau pakai baju
baju koko, pakai baju muslim, ya, masya Allah, mumtaz, biar terlihat ganteng, makin ganteng dan makin cantik. Dan begitulah seharusnya seorang penuntut ilmu memakai pakaian yang terbaik. Mirip seperti kita kalau hendak pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kita menggunakan pakaian yang terbaik. Ya, tidak asal ambil pakaian pakai kaos, ya kan? Ke masjid untuk sholat pakai kaos. Kaosnya di belakang punggung ada gambarnya Upin dan Ipin. Nanti kasihan yang sholat di belakang, nanti malah lihat gambar gitu. Ini Upin, ini Ipin, mana Kak Rosnya nih kok nggak ada gitu kan? Malah jadi nggak khusyuk sholatnya. Kak Fatih, angkat tangan mau bertanya atau mau izin? Aku nggak punya peci tapi. Oh, nggak punya peci, ya nggak apa-apa. Nanti insya Allah disiapin sama ayah sama bunda. Kalau bisa pakai peci, kalau tidak juga tidak mengapa. Yang penting bajunya baju yang sopan, bagus. Mumtaz, Kak Fatih. Berikutnya ya, setelah mengenakan pakaian terbaik yang menutup aurat, siapkan alat tulis. Ini dia, menyiapkan alat tulis, pensil, pulpen, dan buku atau kertasnya. Kenapa Ustadz kita menyiapkan alat tulis? Kalau kalau saya pakai kertas, bukunya cuma buat buku sekolah doang. Masya Allah, mumtaz Kak Aisyah. Kenapa kita menyiapkan alat tulis, pensil, dan pulpen? Karena untuk mencatat pelajaran-pelajaran penting yang kita dapatkan ketika kita belajar. Jadi menuntut ilmu itu, adik-adik soleh dan solihat, tahu nggak? Menuntut ilmu itu seperti berburu. Seperti berburu hewan di hutan. Coba kalian kalau berburu hewan di hutan, itu pakai tangan kosong, atau bawa senjata, atau bawa tali, gimana? Gimana Kak Fatih? Senjata. Bawa senjata kan? Kemudian untuk misalnya kita berhasil menangkap burung, atau berhasil menjerat rusa misalnya. Setelah itu rusanya dipegangin terus, burungnya tuh dipegang terus, atau diikat. Gimana? Gimana Kak Fatih? Diikat, Kak. Diikat. Kenapa diikat? Supaya nggak terbang lagi, supaya tidak lari lagi, ya kan? Nah, itulah gunanya tali untuk mengikat hewan buruan. Jadi kalau kita berburu hewan di hutan, kalau kita sudah mendapatkan hewan buruan, kita ikat dengan tali supaya nggak kabur lagi, supaya nggak terbang lagi, supaya tidak lari lagi, kan gitu. Begitulah kita itu dalam menuntut ilmu, adik-adik salih dan salihat. Kita itu seperti berburu ilmu. Nah, berburu ilmunya tidak di hutan, tapi belajar kepada guru. Nah, kalau kita sudah dapat ilmu dari guru atau dari ustadz, gimana cara mengikatnya? Mengikat ilmu itu bukan di tali, bukan di tali seperti hewan buruan. Berarti nanti Ustadz, buku ini aku tali ya, gitu ya, biar gak kabur, biar gak terbang bukunya. Enggak, buku nggak bisa lari, buku nggak bisa terbang. Tapi cara mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya, menuliskannya. Itu adalah cara untuk mengikat ilmu supaya tidak lari. Kalau hewan itu biar tidak lari, dia diikat kakinya, dimasukin ke kandang, dimasukin ke rumahnya gitu ya. Tetapi kalau ilmu itu mengikatnya dengan cara menuliskannya atau mencatatnya. Supaya tidak hilang,
Sebab ilmu itu kadang-kadang kita lupa. Kemarin aku sudah diajarin Ustadz nih, tapi apa ya lupa. Kenapa lupa? Karena tidak dicatat, hanya diingat-ingat. Padahal hafalan kita itu terbatas. Kita ini mudah lupa, gampang lupa. Supaya tidak mudah lupa, supaya selalu ingat, ilmu itu dicatat. Oke? Dicatat. Maka setiap mengaji, Ustadz minta kalian menyiapkan alat tulis. Ya, menyiapkan alat tulis, nggak apa-apa. Ustadz aku belum bisa nulis, nggak apa-apa. Jadi yang penting siapkan dulu kertasnya, siapkan dulu bukunya, siapkan pulpen dan pensilnya. Iya Kak Fatih, angkat tangan, silakan mau nanya apa? Kita harus nulis apa emang? Iya, bagus. Ustadz kalau udah nyiapin alat tulis, nanti kita nulis apa? Tulis pelajaran-pelajaran yang penting. Atau misalnya nanti Ustadz, oh ayo yang ini ditulis ya. Nah, kalian baru menulis. Ustadz, Ustadz. Oke, siapa yang Saya nulis biasa nggak ada penghapusnya, hilang penghapusnya. Nggak ada penghapusnya, berarti nggak apa-apa. Karena Kak Ica jarang salah nulisnya gitu ya. Jadi nggak perlu penghapus. Mumtaz, Masya Allah. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi siapkan. Nanti di pertemuan berikutnya, Ustadz minta kalian setiap mengaji menyiapkan alat tulisnya masing-masing. Sebenarnya tidak hanya di kelas Ustadz. Di kelas Ustadz siapapun, dengan guru siapapun, ya kalau kita belajar, itu siapkan alat tulis. Siapkan alat tulis. Untuk tadi, untuk mengikat ilmu, supaya ilmu yang kita dapatkan tidak lari, tidak kabur, tidak pergi lagi, ya. Diikat. Ilmu itu cara mengikatnya dengan ditulis atau dicatat. Oke, mumtaz. Berikutnya, adik-adik yang salih dan salihat, ketertiban di dalam kelas menjadi tanggung jawab kita bersama. Ustadz yakin adik-adik salih dan salihat di sini semuanya adalah anak-anak yang salih dan salihat, tidak suka nakal, tidak suka jahil, apalagi bikin ribut dan seterusnya. Insya Allah kita semuanya belajar dengan baik. Oke. Terakhir kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan dan kemudahan untuk melaksanakan ilmu ya yang kita dapatkan dan juga memberkahi ilmu yang telah kita pelajari. Kita mengucapkan amin ya robbal alamin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa dan pinta kita. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan adik-adik salih dan salihat? Ada yang mau bertanya? Sudah jelas ya, insya Allah ya. Baik. Oh, Kak Aisyah Azizah Resen, mau tanya apa Kak Aisyah? Ustadz, kalau ditulisin kakak boleh nggak? Kalau ditulisin kakak boleh nggak? Boleh. Boleh. Jadi belajarnya sama kakak nih. Nanti yang nulis kakak. Boleh. Boleh ya. Itu namanya adik yang pintar dan adik yang cerdas. Dan kakak yang sayang. Kakaknya, adiknya pintar dan cerdas karena yang nyatat kan kakak. Jadi dianya nggak capek. Terus kakaknya kakak yang penyayang, mau mencatatkan atau menuliskan untuk adiknya. Mumtaz, Masya Allah. Jadi boleh Kak Aisyah, yang nulis Kak Maryam, boleh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum Ustadz lanjutkan? Kak Naila Zia mau nanya apa? Silakan. Ustadz, Naila pipis dulu. Iya, boleh izin ke belakang, boleh.
Kalau izin, matikan dulu mic-nya, matikan dulu videonya ya. Silakan. Oke, bagus Mumtaz. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz lanjutkan ya, adik-adik soleh dan solehat. Sebagaimana tadi janji Ustadz akan menerangkan hari ini tentang adab menuntut adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Siapa tadi yang Ustadz kaget tadi? Kak Zafran ya, Kak Zafran atau De Azama atau bukan yang lainnya? Oke, yang lain Ustadz mute dulu, Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai adab menuntut ilmu. Ustadz akan share screen-nya. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan adik-adik salih dan salihat? Adab menuntut ilmu. Sudah ya? Kak Azizi sudah kelihatan? Sudah muncul di layar? Sudah, Ustaz. Mumtaz, Masya Allah. Adab menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita anak salih dan salihat juga harus memiliki adab. Ya, di dalam menuntut ilmu kita tidak bisa sembarangan, asal belajar, asal masuk sekolah, enggak. Ada adabnya, ada tata caranya, ada akhlak yang baik yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala dan juga diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan oleh para ulama. Oke. Adik-adik yang salih dan salihat, jadi belajar adab atau belajar akhlak itu harus terlebih dahulu kita pelajari daripada belajar ilmu-ilmu yang lain ya. Belajar menghitung, belajar membaca itu penting ya. Sebentar. Ya, belajar membaca, belajar berhitung itu penting. Tetapi belajar menghormati orang tua, ya, belajar menyayangi teman, memuliakan guru itu jauh lebih penting dan harus kita dahulukan daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Mempelajari adab itu kita dahulukan daripada mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, kita lanjutkan ya, adik-adik salih dan salihat. Pertama, kita belajar adab kepada diri sendiri. Adab kepada diri sendiri. Ada 6 adab kepada diri sendiri dalam menuntut ilmu. Siapa yang mau baca nomor 1? Kak Fatih angkat tangan. Silakan Kak Fatih. Nomor 1 dibaca. Membersihkan hati agar ilmu dipahami. Agar ilmu mudah dipahami. Pintar. Kak Fatih, membersihkan hati agar ilmu mudah dipahami. Ya, setiap kita memiliki hati. Di mana hati kita? Nih. Hati kita tuh ada di dalam dada kita masing-masing. Ya, kita memiliki hati. Dengan hati itu kita jadi sayang kepada teman, hormat kepada guru, ya. Siapa yang mau bicara? Kak Khalid ya? Khalid mau minum, Ustadz. Ya, boleh silakan Kak Khalid. Mumtaz. Oke, jadi membersihkan hati agar ilmu mudah dipahami. Jadi anak yang saleh dan solehat ketika menuntut ilmu tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tidak boleh merasa lebih baik daripada teman-temannya. Enggak.
Itu namanya penyakit hati. Hati kita menjadi kotor kalau kita berlaku sombong. Maka hilangkan kesombongan itu, hilangkan rasa iri, hilangkan rasa dendam dengan teman yang lain, supaya kita lebih mudah untuk memahami ilmu yang sedang kita pelajari. Kemudian yang kedua, siapa yang mau baca? Tadi sudah Kak Fatih, yang lainnya? Yuk, yang mau baca nomor Saya 2. Ustadz. Ya, Kak Adiasta Pramudia dulu. Kak Adiasta dulu. Membaguskan niat. Mumtaz. Ini adab kepada diri sendiri yang nomor 2. Membaguskan niat. Jadi kalau kita menuntut ilmu harus dibarengi dengan niat yang benar. Dengan niat yang benar. Ustadz, kalau belajar, kalau menuntut ilmu tuh niatnya apa sih? Gampang. Niatnya adalah kita belajar supaya kita jauh dari kebodohan. Supaya kita jauh dari sifat bodoh. Ya, jadi niat belajar itu supaya kita jadi pintar. Kalau kita jadi pintar, kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kalau kita pintar, kita akan bermanfaat bagi teman-teman atau orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita pintar, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka belajar niatnya adalah menghilangkan sifat bodoh yang ada pada diri kita. Ya, jadi belajar supaya kita pandai, supaya kita pintar. Kalau kita pintar, kita akan beribadah kepada Allah dengan benar. Kalau kita pintar, kita akan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Kalau kita pintar, kita akan bisa membedakan mana yang baik dan benar dan mana yang buruk dan jahat. Oke, jadi niat belajar adalah apa tadi? Menghilangkan sifat bodoh yang ada di diri kita. Gitu ya, Mumtaz. Yang ketiga, siapa yang mau baca yang ketiga, adab yang ketiga? Kak Razga, Kak Arayan, silakan. Menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Mumtaz, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Adik-adik soli dan solihat, kita ini diberi waktu sama Allah tuh sehari semalam berapa jam sih? Siapa yang tahu? Sehari semalam tuh ada berapa jam? 24 jam, Masya Allah. 24 jam. Jadi kita sudah diberi banyak waktu oleh Allah, kita gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ada waktunya untuk salat, ada waktunya untuk bermain, ada waktunya untuk tidur, istirahat, ya kan? Ada waktunya untuk sekolah, ada waktunya untuk mengaji, ada waktunya untuk main game misalnya, ada waktunya untuk belajar. Jadi kita gunakan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menggunakan waktu yang telah diberikan oleh Allah semuanya dihabiskan buat main game. Aduh, astagfirullahaladzim. Ya, semua dari pagi sampai pagi lagi main game. Siapa? Ada murid Ustadz yang kayak gitu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Masa main game dari pagi sampai pagi lagi? Ya, astagfirullahaladzim. Kapan sholatnya? Kapan istirahatnya? Kapan belajarnya? Kapan mengajinya? Jadi semua waktu yang diberikan Allah harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ada waktu belajar, ada waktu istirahat. Ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk mengaji. Ada waktu untuk jalan-jalan, ada juga untuk waktu bermain, dan seterusnya. Oke? Jadi kita harus pintar menggunakan waktu dengan sebaik mungkin. Yang nomor 4, sebelum Kak Dias ya, silakan dibaca De Aisyah. De Aisyah dibaca yang nomor 4.
Sabar dalam menuntut ilmu. Mumtaz, sabar dalam menuntut ilmu. Siapa yang hari ini kelas 1 SD? Angkat tangan. Oh, keren. Siapa yang hari ini kelas 2 SD? Gak, saya gak. Siapa yang hari ini kelas 3? Saya. Oh, Saya. Kak Ica, Kak Dias ya? Kak Dias kelas berapa? 3. 3. Ada yang kelas 4? Saya. Tak ada. Oh, Kak Maryam kelas 4. Nah, sabar dalam menuntut ilmu maksudnya adalah kita jangan buru-buru untuk pengen menguasai semua ilmu. Tenang saja. Kelas 1 belajarnya pelajaran kelas 1. Kelas 2 belajarnya pelajaran kelas 2. Kan ku taruh 3 belajarnya pelajaran kelas 3 dan seterusnya sesuai kelasnya masing-masing, sesuai levelnya masing-masing. Jadi jangan buru-buru pengen tahu semuanya, jangan buru-buru pengen belajar semuanya, tidak. Sabar di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu lama memang. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Lama ya Ustadz? Iya, nggak apa-apa. Sabar dalam menuntut ilmu, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Yang nomor 5, siapa yang membaca? Kak Dias. Kak Dias. Saya Ustaz. Ya, Kak Dias dulu, coba. Mencukupkan diri dengan makanan yang halal. Mumtaz. Ini masih banyak nanti, tenang saja. Insya Allah semuanya kebagian membaca. Oke. Yang nomor 5 barusan dibaca oleh Kak Dias, mencukupkan diri dengan makanan yang halal. Seorang penuntut ilmu, salah satu adabnya adalah hanya makan makanan yang halal. Tidak boleh memakan makanan yang haram. Kalau seseorang terbiasa makan makanan yang haram, biasanya dia akan jadi bodoh. Mohon maaf, dia susah memahami ilmu. Aduh, kalau belajar nggak ngerti-ngerti gitu ya. Karena terbiasa makan makanan yang haram. Gitu ya. Mumtaz. Nah, yang nomor 6, siapa yang belum baca? Saya Ustaz. Siapa yang belum? Kalau yang sudah baca, berikan kesempatan ke teman yang belum baca. Ya. Yang belum baca. Khalid belum baca tadi. Nomor 6 sekarang. Silakan dibaca. Istirahat dan olahraga yang cukup. Mumtaz. Itu loh. Mumtaz. Seorang penuntut ilmu harus memiliki badan yang sehat. Ya, jadi tidak belajar terus. Nah, kalau belajar terus itu juga kurang tepat. Kita butuh istirahat, kita butuh tidur, kita juga perlu olahraga yang cukup supaya badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, kita akan mampu memahami pelajaran dengan baik. Ya, bayangkan kalau kita sakit, sakit gigi, pusing, demam, gitu ya misalnya ya. Nggak bisa sekolah, pusing ya kan memikirkan sakitnya, nggak bisa memahami pelajaran dengan baik. Maka jangan lupa istirahat yang cukup, olahraga yang cukup juga supaya badan kita sehat. Kalau badan kita sehat, kita bisa belajar dengan maksimal. Baik. Berikutnya, Ustadz tunjuk ya, ada yang belum baca nih, Kak Razka dan Kak Rayyan. Kak Razka dan Kak Rayyan siap-siap untuk baca. Sekarang kita masuk ke adab kepada guru. Nah, adab kepada guru. Kalau tadi adab kepada diri sendiri, yang ini adalah adab kepada guru. Silakan Kak Rayyan, mana Kak Rayyan suaranya? Ada? Pilih guru yang tepat. 1, bagus, memilih guru yang tepat. Jadi, adik-adik solih dan solihat,
guru kan banyak banget ya. Ada guru biologi, ada guru matematika, ada guru fisika, ada guru kimia, ada guru olahraga, ada guru agama, ada guru apa lagi? Banyak banget kan? Nah, kita harus memilih guru yang tepat. Kalau kita mau belajar agama, ya belajar kepada guru agama. Kalau kita mau belajar biologi, ya belajar kepada guru biologi. Jangan dibalik-balik. Kita mau belajar agama, tapi belajarnya ke guru olahraga. Nggak tepat, nggak cocok ya. Nanti kita mau belajar baca Al-Quran malah disuruh lari. Karena gurunya guru olahraga. Ya. Kalau kita mau belajar apalagi matematika, ya ke guru matematika, jangan ke guru bahasa Indonesia, tidak tepat, tidak cocok ya. Jadi beradab kepada guru salah satunya adalah memilih guru yang tepat untuk bisa membimbing kita menuntut ilmu. Oke. Yang kedua dibaca Kak Naila, silahkan Kak Naila, nomor 2 dibaca. Dan memuliakan guru. Mumtaz, Masya Allah. Menaati dan memuliakan guru. Ya, guru yang baik akan membimbing pada pelajaran yang baik pula. Maka kepada guru kita tidak boleh galak. Jangan kebalik, malah gurunya yang dimarahin murid. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh murid memarahi guru. Murid harusnya mentaati dan memuliakan guru. Kalau bertemu dengan guru, siapapun ya, guru di sekolah, guru ngaji di rumah, siapapun. Kalau kita menjadi murid, kita harus mentaati dan memuliakan guru kita. Jadi guru kita datang, kita salim pada guru, ya, salim pada ibu guru dan seterusnya. Itu cara memuliakan guru. Oke, Mumtaz. Berikutnya yang ketiga, Kak Ica, silakan Kak Ica dibaca. Yang ketiga. Nomor 3 ya Ustadz. Ya. Berterima kasih kepada guru. Mumtaz. Berterima kasih kepada guru. Jangan lupa berterima kasih kepada guru. Karena guru telah membimbing kita, telah memberikan kita pelajaran yang baik. Guru telah membuat kita pintar, ya, mengasuh kita. Dan jangan lupa berterima kasih kepada guru kita, ya. Berterima kasih kepada guru kita. Yang keempat, siapa yang belum kebagian membaca? Kak Hafiza, belum ada suaranya? Kak Hafiza mana ya suaranya? Nggak mau. Siapa yang mau baca nomor 4? Boleh raise hand. Kak Naila lagi? Boleh. Kak Naila dulu ya, nomor 4. Sopan ketika berbicara dengan guru. Mumtaz. Sopan ketika berbicara dengan guru. Tidak. Jadi berbicara dengan guru itu ada adabnya. Yaitu adabnya salah satunya ketika berbicara sopan. Kemudian kita menunduk di hadapan guru kita. Bukan galak, bukan gini. Oh. Apa Pak? Ibu, apa Ibu? Nggak boleh galak kepada guru. Nanti kalau galak gurunya lari, gurunya takut. Nggak boleh galak. Jadi harus sopan. Pak, saya izin mau ke belakang. Pak, saya izin mau bertanya, atau Pak, saya mau menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu atau Ustadz, gitu ya. Jadi sopan ketika berbicara dengan guru. Oke, berikutnya ini yang terakhir.
Adik-adik saleh dan salihat, kalau tadi kita sudah belajar adab ketika menuntut ilmu kepada diri sendiri, kemudian adab kepada guru, yang ketiga ini adab terhadap kitab atau buku. Nah, Ustaz akan tunjuk dulu siapa yang belum kebagian membaca tadi. Dek Faza kayaknya belum nih, Dek Faza. Mana suaranya Dek Faza? Berusaha suka mengoleksi buku. Mumtaz. Yang pertama, adik-adik salih dan salihat, kalian usahakan banyak mengoleksi, suka membaca buku. Membaca buku itu bukan sekedar hobi. Membaca buku adalah kewajiban. Siapa yang tahu ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad bunyinya bagaimana? Iqra. Apa arti Iqra? Halo. Siapa yang tahu apa arti Iqra? Bacalah. Iya, pintar. Iya, bacalah. Ya, artinya membaca adalah kewajiban. Membaca buku bukan sekedar hobi, bukan aku suka baca Ustadz. Iya, semua anak salih dan salihat harus suka baca buku. Karena membaca adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang kedua, Kak Azizi dulu. Coba silakan dibaca yang nomor 2, Kak Azizi. Beradab ketika meminjam buku. Mumtaz. Ustadz, aku nggak bisa nabung buat beli buku. Jadi aku belum bisa mengoleksi buku, tapi aku suka baca buku. Gimana caranya? Boleh pinjam buku kepada orang lain. Boleh pinjam buku kepada teman atau kepada pinjam dari perpustakaan juga boleh. Tapi ingat, kita juga harus punya adab ketika meminjam buku. Ya, yang pertama dicatat, jangan sampai kita lupa. Jangan-jangan dulu kita pernah pinjam kepada teman, tapi kita lupa mengembalikannya. Aduh, nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi dicatat. Kalau pinjam buku dicatat supaya kita ingat kapan harus mengembalikan. Kemudian juga tidak boleh mencoret-coret buku yang kita pinjam, sebab itu bukan buku kita. Itu bukunya teman, itu bukunya kawan atau buku dari perpustakaan. Jadi nggak boleh kita asal coret-coret gitu, nggak boleh ya. Oke, yang ketiga silakan dibaca Kak Ica. Kak Ica mana suaranya? Coba di-unmute dulu. Merapikan dan mengurutkan buku sesuai tema. Mumtaz. Jadi kalau kalian sudah punya koleksi banyak buku, ya bukunya jangan dibiarkan berantakan, tapi dirapikan, disusun yang rapi di rak buku atau di lemari, ya bisa ditumpuk atau dijejer. Yang penting rapi. Yang penting rapi. Dan kalau bisa juga diurutkan, ya. Misalnya kalau kita punya mushaf Al-Qur'an, tidak boleh mushaf Al-Qur'an itu ditaruh di paling bawah, nggak boleh. Al-Qur'an harus ditaruh di paling atas. Tidak boleh ini misalnya ini mushaf Al-Qur'an, kita kasih remote TV di atasnya. Nggak boleh. Kita kasih remote AC, nggak boleh. Ini bukan mushaf Al-Qur'an ya, ini buku biasa, contoh saja. Dikasih pulpen, dikasih botol tempat minum, nggak boleh. Ini Al-Qur'anul Karim. Kita harus memuliakannya. Kalau Al-Qur'an harus ditaruh di bagian yang paling atas. Oke? Jadi merapikan dan mengurutkan buku. Yang berikutnya, nomor 4, siapa yang mau baca? Ada tahu? Kak Fatih Gunadarma, nomor 4 dibaca. Membaguskan tulisan di dalam buku. Mumtaz, Masya Allah.
Kalau misalnya kita baca buku, kemudian kita mau mencatat sesuatu yang penting di dalamnya, tulisan kita usahakan sebagus mungkin. Jangan asal tulis kayak ini, kayak jadi rumput, kayak jadi rumput di lapangan tuh, naik turun, naik turun, naik turun. Nanti kita bingung sendiri membacanya. Ya, jadi baguskan tulisannya supaya terbaca dengan baik. Nomor 5, siapa yang mau baca? Tinggal 2 lagi. Siapa yang mau baca nomor 5? Kak Fatih lagi, Kak Fatih sudah, teman yang lain. Atau kalau enggak Ustadz baca. Tidak boleh mencoret-coret buku atau melipat buku. Itu juga bukan adab yang bagus. Jadi nggak boleh dicoret-coret bukunya di asal gitu. Kalau mau mencatat yang rapi, jangan mencoret asal-asalan. Kemudian bukunya juga usahakan jangan dilipat, nggak bagus juga. Kalau mau dikasih pembatas buku, jangan bukunya yang dilipat, nanti dia bisa rusak atau dia bisa sobek. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, adik-adik saleh dan salehat, tidak melempar atau membanting buku. Habis selesai baca, lempar di atas kasur. Nggak boleh. Nggak boleh. Main dibanting aja, kemudian dikembalikan ke raknya tidak rapi. Itu juga tidak diperkenankan. Jadi ini adalah adab anak saleh dan salehat kepada buku atau kitab. Bayangkan, kepada buku saja kita juga harus memiliki adabnya. Jadi kita harus baik, kita harus menjadi anak saleh dan salehat yang beradab. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Ustadz, udah jam 16.32. Iya, ini waktu kita sudah habis. Habis ini kita gantian dengan kelas besar ya. Jadi adik-adik saleh dan salehat, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya sudah ikut mengaji dengan Ustadz. Kita ketemu lagi pekan depan ya, di hari Ahad 3:30 sore sampai 4:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita gantian kakak ya.